Malam, Coach. Baik, hari ini kita akan belajar masih tentang figural ya, untuk sub materi yang terakhir, yaitu serial. Oke. Di hari ini ya, tanggal 27 Juli 2021. Di sini juga saya sudah sediakan banyak sekali soal-soal ya, untuk kita diskusikan sama-sama ya, sebagai latihan juga. Jadi pada pertemuan 2 malam yang lalu itu kita belajar tentang analogi. Analogi itu kita akan membandingkan 2 pasang gambar ya. Kemudian kemarin kita belajar tentang ketidaksamaan gambar, yaitu di antara 5 gambar yang tersedia, kita diminta untuk memilih salah satu yang berbeda dengan yang lainnya ya. Perbedaannya bisa karena ada 4 pasangan yang sama ya, bisa juga ada dua pasangan yang sama. Nah, kalau kedua-duanya terjadi, maka prioritasnya dulu adalah 4 pasangan gambar yang sama. Itu yang prioritas. Kalau tidak menemukan 4 pasangan yang sama, maka prioritas kedua adalah memilih dua pasangan. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman masih ingat ya materinya kemarin. Kemudian untuk hari ini tentang serial ya. Seperti apa itu serial? Kita lihat. Oh ya, sebelumnya untuk transformasi gambarnya saya ingatkan saja ya. Yang pertama ada perputaran, yang kedua ada pergeseran, yang ketiga ada pencerminan atau dibalik. Kemudian yang keempat ada zoom, kemudian yang kelima perubahan bentuk, yang keenam perubahan warna, dan yang terakhir ketujuh jumlah objeknya. Jadi ini yang 7 ini selalu diingat ya, karena ini yang akan dipakai untuk melihat perubahan-perubahan objek yang akan kita kaji ya pada malam ini. Recording in progress. Oke, selanjutnya kita lihat seperti apa itu kemampuan figural untuk submateri serial ya. Serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi nanti akan disediakan 2 kelompok gambar ya. Soal tes serial gambar terdiri dari 2 kelompok gambar. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok pertama sebagai kelompok soal. Kelompok yang kedua sebagai kelompok jawaban ya. Jadi ada kelompok soal dan ada kelompok jawaban. Nah, tugasnya adalah memilih salah satu dari kelompok jawaban ya. Memilih salah satu dari kelompok jawaban untuk dicocokkan dengan kelompok soal ya. Jadi pilihlah salah satu gambar pada kelompok gambar kedua yang memiliki hubungan logis dengan kelompok gambar yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kelompok gambar soal, yang kedua itu kelompok gambar jawaban. Baik logis dalam konsistensi maupun logis dalam sekuen. Selanjutnya, sebagai tips cara penyelesaiannya, yang pertama perhatikan saja perubahan objeknya di gambar pertama. Jadi gambar pertama itu perubahan apa yang terjadi. Ketika sudah memahami pola yang terbentuk pada gambar pertama atau gambar soal, maka kita mencari
di eh, kelompok jawaban, ya, salah satu gambar di kelompok jawaban sebagai sambungan dari kelompok soal. Selanjutnya, perhatikan hubungan antar objek, ya. Nanti sekiranya di gambarnya itu ada beberapa objek, ya, diperhatikan juga hubungannya. Terus yang terakhir adalah eliminasi jawaban yang tidak memenuhi syarat. Baik. Sudah paham maksudnya? Insyaallah. Ya. Kalau sudah, berarti Insyaallah. kita bisa lanjut ke pembahasan soal-soal, ya. Jadi siapkan, kalau perlu siapkan kertas sama pulpennya, ya. Tapi kalau punya ingatan yang bagus, dengan melihat langsung gambar bisa mengetahui jawabannya. Oke, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Yang di atas ini adalah gambar pertama atau kelompok soal, ya. Kelompok soal yang di atas. Kemudian yang di bawah adalah kelompok jawaban A, B, C, D, dan E. Silakan waktunya 40 detik saja. Mulai dari sekarang. Oke, jawabannya ada dua macam, ya. Mayoritas menjawab C, Charlie. Oh, ternyata juga ada yang jawab Delta dan E, ya. Oke. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan soal serial, ya. Jadi serial ini sebenarnya ada dua jenis, ya. Ini untuk jenis yang pertama yang paling umum digunakan, ya. Nah, untuk yang bentuk yang kedua nanti tetap akan saya berikan, tapi itu memang jarang digunakan. Jadi kita fokus dulu yang bentuk pertama ini. Yang di atas ini adalah kelompok satu atau kelompok soal, ya. Di mana lingkarannya ini untuk gambar pertama ada satu lingkaran. Kemudian gambar kedua ada 3 lingkaran. Kemudian gambar yang ketiga ada 5 lingkaran. Kalau kita hitung 1, 3, 5. Nah, kira-kira yang berikutnya ada berapa lingkaran? 1, 3, 5. 7. Ya, berarti berikutnya adalah 7. Nah, selain 7 kita eliminasi saja, ya. Oke, kita eliminasi. Untuk jawaban A itu hanya 5, berarti kita keluarkan. Untuk jawaban Bravo itu 9, ya, kita tinggalkan. Selanjutnya untuk C, D, dan E itu masing-masing bulatannya atau lingkarannya ada 7. Selanjutnya kita perhatikan lagi apa yang membedakan antara C, D, dan E ini, ya. Nah, kita lihat di kelompok soalnya lagi. Di kelompok soalnya, ya, ternyata ada garis penghubung, ya. Ini gambar yang ketiga, ada garis penghubung. Nah, mungkin kalau pakai HP saya nggak tahu, ya. Kalau pakai HP kelihatan tidak garis penghubung lingkaran putihnya? Ada yang pakai HP? Kelihatan, Coach. Oke, kelihatan, ya, walaupun masih pakai HP. Ya, bisa di zoom. Oke. Nah, di sini kelihatan ada garis penghubung antara lingkaran putih, ya. Jadi aturan tambahannya adalah ada garis penghubung antar lingkaran putih. Sedangkan untuk lingkaran hitam itu ada.
Sedangkan untuk lingkaran hitam itu tidak ada. Yang ada hanya lingkaran putih. Kita cek jawaban C, Charlie. Di jawaban C ini ada garis penghubungnya untuk semua lingkaran. Bukan hanya antar warna putih, tapi juga antar warna hitam. Nah, tentu ini menyalahi aturan ya. Karena aturannya yang ada di gambar 3 hanya menghubungkan lingkaran putih. Sedangkan lingkaran hitam tidak. Berarti gambar C-nya kita eliminasi. Selanjutnya untuk jawaban delta. Di sini jawaban delta ada garis penghubungnya antar lingkaran putih, tapi hanya 2 saja ya. Seharusnya semua lingkaran putih harus dihubungkan dengan garis ya. Ya, semua lingkaran putih harus dihubungkan dengan garis. Makanya jawaban delta juga salah. Sekarang kita lihat jawaban E yang tersisa. Jadi di sini seharusnya semua lingkaran putih itu terhubung oleh garis. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sudah paham cara menyelesaikan soal-soal serial? Belum, Pak. Belum paham ya? Oke, saya ulangi. Jadi cara menyelesaikan soal serial ya. Di sini ada 2 kelompok gambar. Ada kelompok soal, kemudian ada kelompok jawaban. Kelompok soal ini kebetulan hanya 3 gambar. Kemudian di kelompok jawaban ini ada 5 pilihan gambar. Tugas kita adalah memilih salah satu di antara 5 yang ada ini, ya, yang cocok sesuai dengan susunan seri dari kelompok soal, ya. Nah, kelompok soalnya di sini ada lingkarannya, ya, jumlah lingkarannya 1, kemudian 3, kemudian 5, ya. 1, 3, 5. Berarti berikutnya adalah jumlah lingkarannya harusnya 7, ya. 1, 3, 5. Berarti berikutnya harus jumlahnya 7. Nah, sekarang kita cari gambar yang lingkarannya ada 7. Untuk gambar A itu lingkarannya hanya 5, berarti kita eliminasi. Untuk gambaran Bravo itu ada 9 ya, 9 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, harusnya di sini lingkarannya itu hanya 7. Selanjutnya jawaban C, D, dan E itu masing-masing memiliki 7 lingkaran. Nah, untuk sementara CDE benar. Selanjutnya kita perhatikan lagi perubahan gambar yang ada pada soal. Nah, ternyata di gambar 3 ini antar lingkaran putih, ini kan lingkaran putih ya. Ini yang di atas lingkaran hitam ya. Yang di bawah lingkaran putih ada 3. Nah, lingkaran putih ini ada garis penghubungnya ya. Di zoom, kalau pakai HP tidak jelas silahkan di zoom. Jadi ada lingkaran putih yang dihubungkan oleh garis. Dihubungkan oleh garis. Nah, kita cek jawaban C. Jawaban C ada garis penghubungnya tapi semua warna, ya. Harusnya hanya warna putih saja yang ada garis penghubungnya. Tapi di jawaban C ini warna hitam juga ada garis penghubungnya. Sehingga saya eliminasi juga ya. Kemudian untuk jawaban delta, di sini juga ada garis penghubungnya, tapi hanya sedikit. Tidak semua lingkaran putih diberi garis penghubung.
Sehingga jawaban ini juga harus dieliminasi. Karena aturannya berdasarkan soal bahwa semua lingkaran putih harus dihubungkan oleh garis. Berarti yang tersisa adalah jawaban E. Nah, kita bisa cek juga apakah betul jawaban E-nya semua lingkaran putihnya terhubungkan dengan garis. Ya, ternyata betul. Semua lingkaran putihnya sudah terhubung oleh garis. Baik, sudah bisa dimengerti cara penyelesaiannya? Sudah, Coach. Makasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Waktunya sama 40 detik. Waktunya habis. Ya. Coba yang lainnya juga masukkan jawabannya. Oke. Serentak semua menjawab bravo. Kita cek jawabannya. Nah, ini kalau saya senangnya yang pertama diselidiki adalah warna. Karena itu yang paling mencolok ya. Ini untuk menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman punya cara yang berbeda, tidak masalah. Ya. Mau memulainya dari mana, terserah. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih mudah melihat warna ya. Ini ada warna hitam, ada warna putih. Jadi setiap perubahan bentuk bagi saya yang pertama saya perhatikan adalah warnanya. Warna hitam, warna putih, warna hitam. Berarti selanjutnya itu harusnya warna putih. Oleh karena itu yang warna hitam kita eliminasi ya. Hitam, putih, hitam harusnya warna putih. Nah, yang hitam ini kita coret saja. Nah, tersisa dua jawaban, Bravo sama Charlie. Yang membedakan ada segi 6, ada yang segi 4. Kita lihat. Nah, ini juga ada perubahan posisi tempat ya. Dari atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, kemudian bergeser ke pojok kanan bawah. Selanjutnya itu pastinya bergeser ke pojok kanan atas. Nah, ini berlawanan dengan arah jarum jam. Akan tetapi untuk posisi rotasinya itu tidak kita butuhkan. Kenapa? Karena semua jawabannya ada di sebelah kanan atas. Jadi untuk posisi rotasinya betul kanan atas, tapi kita tidak butuhkan karena semua jawabannya ada di kanan atas. Percuma kita cari karena sudah jelas di jawaban hanya memberikan pilihan gambarnya di kanan atas. Berarti kita cari ciri-cirinya yang lain ya, perubahannya yang lain. Perubahannya yang lain adalah bisa kita lihat dari sisinya, jumlah sisinya. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, dan ada yang segi 5. Berarti ada urutan ya, ada pola 3, 4, 5. Selanjutnya pastinya 6. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, semuanya bisa menjawab dengan benar. Kita lanjut ke contoh yang ketiga.
Waktunya habis. Alfa, 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 alfa. Yang lain mana lagi? Ini pesertanya 17 orang ya. Alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jawaban yang masuk. Oke. Semua menjawab alfa. Kita lihat ya. Saya senangnya lihat yang warnanya ya. Ini ada warna hitam, gambar pertama ada, gambar kedua ada, gambar ketiga juga ada. Nah, sekarang kita diminta gambar keempatnya itu kira-kira bentuknya seperti apa. Kita lihat. Untuk jawaban A itu ada hitamnya, jawaban B, nah ini tidak ada hitamnya, berarti kita eliminasi saja ya. Kemudian gambar C ada hitamnya, gambar D tidak ada hitamnya. Nah, berarti kemungkinan pilihannya adalah A atau C. Nah, kita lihat lagi. Apa yang membedakan antara jawaban A dan C? Yaitu posisi hitamnya. Kalau gambar A, hitamnya ada di tengah, sedangkan gambar C, hitamnya ada di pinggir. Ya. Nah, kita lihat di soalnya, kelompok soalnya, kita perhatikan di mana posisi hitamnya. Nah, untuk gambar pertama, posisi hitamnya di tengah. Gambar kedua juga di tengah. Gambar ketiga, posisi hitamnya juga di tengah. Berarti gambar berikutnya itu harusnya posisi hitamnya juga di tengah. Oke, betul sekali. Ya. Jadi ini sudah ada 3 contoh yang saya berikan ya. Artinya sudah paham cara menjawabnya ya. Karena ini harus paham dulu gimana cara menjawabnya. Ada 2 kelompok, ada kelompok soal dan ada kelompok jawaban. Kita tinggal memilih salah satu di antara kelompok jawaban. Kemudian dicocokkan dengan pasangannya di kelompok soal. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Untuk ke contoh yang keempat ya, saya minta ada alasannya ya, supaya saya bisa tahu kalau ada kesalahan, saya bisa koreksi kesalahannya ya. Jadi tulis saja jawabannya A, kemudian alasannya apa. Misalnya alasannya warnanya di tengah, ya. Ataukah alasannya diputar ke kanan, alasannya diputar ke kiri. Jadi alasannya singkat saja ya. Tidak usah panjang-panjang alasannya. Jadi tulis jawabannya kemudian alasan singkatnya. Untuk contoh yang keempat dan seterusnya. Ya. Contoh yang keempat. Waktunya habis. Baik, semua menjawab bravo, arah garis turun ke bawah, panah ke atas, arah garisnya. Karena maju satu blok, perputaran berubah. Kemudian gambar segitiga. Ada yang memilih gambar segitiga. Ada yang memilih ke bawah ya. Jadi jawabannya betul adalah B. Kemudian alasannya macam-macam ya, tapi secara umum ini makna dari alasannya sama saja. Kita lihat bahwa ya garisnya yang tadinya kedua garisnya berada di atas sangat tinggi, kemudian mulai turun ke bawah ya. Kemudian garisnya turun lagi ke bawah, kemudian garis
garisnya turun lagi ke bawah. Berarti kedua garisnya ini akan terus turun ke bawah. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah bravo karena garisnya ini terus turun ke bawah, ya. Atau bisa juga dengan alasan putarannya. Ini putarannya yang garis yang di sebelah kanan putarannya searah jarum jam. Yang garis sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Kedua-duanya bergerak secara bersamaan sejauh satu ruas, kemudian yang terakhir bergerak sejauh setengah ruas, ya. Oke. Contoh 5. Waktunya habis, semua menjawab bravo. Panahnya bertambah. Ganjil soalnya. Jumlah panahnya, panah bertambah, posisi horizontal, berputar, tambah satu panah, bertambah satu panah. Jadi ini sudah betul ya jawabannya B. Kemudian alasannya juga sudah betul semuanya, cuma cara menulis kata-katanya saja yang berbeda-beda. Tapi itu bukan masalah ya. Yang penting paham aturan mainnya. Nah, di sini kalau saya menyelesaikannya secara sederhana, tinggal lihat rotasinya ya. Vertikal, horizontal, vertikal. Berarti jawabannya harusnya horizontal. Berarti yang vertikal ini kita eliminasi. Selanjutnya, horizontal ini ada dua. Ada yang punya 7 anak panah, ada yang punya 3 anak panah. Nah, kita lihat gambar pertama 1 anak panahnya, gambar kedua 3 anak panahnya ya. Ini 3 ujungnya ya. Apa namanya ini ujungnya ya? Nah, kita anggap saja anak panah ya. Anak panahnya 1, anak panahnya 3, kemudian anak panahnya 5. Berarti 1, 3, 5. Berarti berikutnya harusnya 7 ya, karena ganjil jumlahnya. Jadi jawaban yang betul adalah B. Bravo. Jadi semua jawabannya benar. Akan tetapi alasannya berbeda-beda. Tidak ada masalah ya, alasannya berbeda, yang jelas masih sesuai dengan jenis gambar yang kita tulis. Ada yang mengatakan ganjil, boleh. Ada yang mengatakan 7, boleh. Ada yang mengatakan berputar horizontal, vertikal juga boleh. Kita lanjut ke contoh yang ke-6. Nah, untuk kasus yang seperti ini, ya, karena ada banyak objeknya, maka ditinjau objeknya satu per satu. Lihat satu-satu objeknya, jangan lihat keseluruhan. Oke, waktunya habis. Jarum jam, perputaran kotak hitam, rotasi searah jarum jam, kotak hitam, rotasi arsiran hitam, bola hitam di kanan. Oh ya, macam-macam alasannya. Kemudian jawabannya ada 2, ada C dan ada alfa. Oke. Kita lihat. Saya mau ajaknya fokus di satu objek saja dulu ya.
Yang pertama adalah warna ya, karena saya selalu melihat warna itu secara kontras ya. Nah, saya lebih mudah membandingkan sesuatu berdasarkan warnanya. Kita lihat warna hitam, kotak hitam. Kotak hitamnya ini berpindah-pindah, mulai dari kanan atas, kemudian kanan bawah, kemudian bawah. Berarti selanjutnya itu harusnya di kiri bawah ya. Ini menunjukkan bahwa kotak hitam ini bergerak searah dengan jarum jam. Ya. Searah dengan jarum jam untuk kotak hitamnya ya. Nah, berarti jawaban yang betul adalah kotak hitamnya di sebelah kiri bawah. Kita lihat jawaban A betul, jawaban C salah, jawaban deltanya betul, jawaban E-nya salah. Nah, tersisa dua jawaban, jawaban A dan C. Nah, tadi sudah bisa ya menangkap perputaran warna hitamnya ya. Selanjutnya kita perhatikan pula warna yang lain ya. Karena ini berbeda antara jawaban A dan C ya. Posisi lingkaran hitam dan lingkaran putih ya. Nah, kita lihatnya satu sisi saja ya. Nah, kita lihatnya lingkaran hitam aja dulu. Lingkaran putihnya kita abaikan dulu ya. Nah, perhatikan lingkaran hitamnya. Pergerakannya dari mana? Mulai dari kiri, kemudian kiri bawah, kemudian bawah, kemudian kanan bawah. Nah, ini kelihatan ya. Nah, arahnya lingkaran hitam ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bergerak dari kiri, kiri bawah, bawah, kanan bawah, kemudian kanan. Berarti titik hitamnya harusnya berada di sebelah kanan. Jadi jawaban yang betul adalah C. Jadi, oke, gimana? Bisa paham di contoh ke-6 ini? Insyaallah, Coach. Allah. Oke, terima Paham, kasih kalau Coach. sudah perhatikan dan sudah paham ya. Jadi ingat, kalau ada soal seperti ini yang jumlah gambarnya lumayan banyak ya, ada 3 gambarnya ya, ada kotak hitam, lingkaran putih, itu kita tinjaunya satu per satu ya. Jangan langsung dilihat ketiga-tiganya, satu-satu saja dulu. Kita memulainya yang berwarna boleh ya. Kalau saya senangnya yang warna hitam dulu saya nilai ya, yang besar dulu. Nah, kita lihat pergerakannya kemana, apakah searah dengan jarum jam atau berbalik arah dengan jarum jam. Nah, setelah itu kita eliminasi jawaban yang tersedia. Kalau masih belum menemukan jawaban tunggal, lihat lagi ciri-cirinya yang lain. Nah, ini ada lingkaran hitam dan lingkaran putih. Nah, jangan langsung lihat dua-duanya, tapi lihat dulu satu per satu. Kita lihat dulu lingkaran hitamnya. Ya, jangan sampai kita lihat dua-duanya nanti kebingungan ya. Nah, karena di sini juga dengan melihat satu lingkaran saja itu sudah cukup untuk menemukan jawabannya. Soal contoh 7. Silakan. Ini sama dengan yang sebelumnya ya, perhatikan variasi objek kecilnya. Oke, waktunya habis. Jawabannya A, alfa. Alasannya, alasannya panjang sekali ya. Karena
Karena X arah jarum jam dan bulat lawan jarum jam. Oke. A karena objeknya perpindahan bola putih berputar berlawanan arah. Oke. Bola putih di kanan atas, rotasi X, A fokus ke titik putih. Oke. Jadi kita tinggal fokus saja ke satu objek dulu. Ini ada 3 objek kecilnya ya. Kalau objek besarnya kan tidak usah dipikirkan segi limanya ya. Segi limanya ini sama semua. Karena sama semua berarti kita tidak perlu pikirkan segi limanya ya. Kita fokus saja pada 3 objek kecil. Nah, kita lihat saja satu persatu objek kecilnya ya. Kita mulai dari misalnya X ya. X-nya kiri, kemudian naik ke atas, kemudian bergeser ke kanan, kemudian berpindah ke kanan. Berarti berikutnya X-nya itu harus berpindah ke bawah, searah dengan jarum jam ya. Betul tadi dikatakan temannya, X-nya searah dengan jarum jam. Berarti kita eliminasi yang di bawah bukan X ya. Ini X-nya di kanan, ini X-nya di atas. Yang X-nya di bawah adalah A atau B. Nah, sekarang A dan B ini yang membedakan adalah tanda plus dan tanda lingkarannya. Kita lihat ya. Pilih saja salah satunya, mau melihat tanda lingkarannya atau tanda plusnya ya. Nah, di sini saya lihat berdasarkan tanda lingkarannya ya. Lingkaran putih ini dari atas ke kiri, turun ke bawah, terus berpindah ke kanan, berarti berikutnya harus naik lagi ke atas. Berarti jawaban yang betul adalah A. Ya, saya kira semuanya sudah paham ya tentang rotasi ya atau perputaran objek. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan. Contoh ke-8. Contoh ke-8 ini, lihat objeknya satu persatu berdasarkan perpindahan tempatnya. Tidak selalu berdasarkan putaran atau rotasi. Oke, waktunya habis. Semua menjawab A. Yang punya alasan fokus ke C dan balon. Boleh. Oke, terus semuanya jawab A ya. Tapi cuma satu yang beri alasan ya. Mungkin bingung ya. Ini mau dikasih alasannya, mungkin terlalu panjang alasannya ya. Tidak apa-apa ya. Oke, kita lihat satu-satu objeknya ya. Yang pertama lingkarannya, ini temannya sebut balon. Oke, saya juga sebut balon kalau begitu. Yang pertama lingkarannya, lingkaran putih yang pojok kiri atas ini, itu posisinya berpindah tempat ya. Yang tadinya di pojok kiri atas berpindah ke tengah. Ya. Kita perhatikan lagi untuk C-nya. C-nya ya, dari pojok kiri atas juga berpindah ke tengah. Kita perhatikan lagi segitiganya ya. Kenapa saya melihatnya secara berdasarkan posisi?
bukan berdasarkan gambar ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan gambar itu perpindahannya acak ya. Mulai dari kiri atas, kemudian tengah, kemudian kiri bawah, ya, kemudian naik lagi ke atas. Nah, ini kan tidak ada polanya ya. Nah, perhatikan lingkaran putihnya tidak ada polanya. Mulai dari kiri atas, kemudian tengah, kemudian kiri bawah. Naik lagi kiri atas. Jadi tidak menunjukkan pola yang beraturan ya. Nah, tidak bisa dipaksakan urutannya. Oleh karena itu, yang lain juga begitu. C-nya dari bawah, kemudian naik ke atas, kemudian ke tengah ya. Segitiganya tengah, bawah, atas ya. Jadi sulit untuk menemukan polanya. Oleh karena itu, saya ubah cara berpikirnya. Ya, kita lihat berdasarkan posisi. Posisi lingkaran dari kiri atas ke tengah. Kemudian C-nya juga dari kiri atas berpindah ke tengah. Segitiganya dari kiri atas berpindah ke tengah. Berarti lingkarannya juga akan berpindah ke tengah. Jadi untuk lingkaran yang di tengah jawabannya A bisa, kemudian Bravo-nya salah, kemudian Charlie-nya benar, kemudian deltanya salah ya. Karena di tengah itu harus lingkaran. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara jawaban A dan C itu adalah balonnya ya. Nah, temannya tadi katakan balon ya. Balonnya ke atas atau balonnya ke bawah ya. Kita lihat balonnya berubah-ubah ya. Yang tadinya ke atas, kemudian turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, berarti berikutnya itu harus naik ke atas. Jadi jawabannya adalah A ya. Berdasarkan posisi lingkaran di tengah dan balonnya di atas. Oke, saya kira semuanya menjawab dengan benar ya. Semua jawabannya A. Cuman saja untuk menjelaskannya agak panjang ya. Karena ini bukan rotasi arah jarum jam, bukan juga rotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk menjelaskannya agak sulit ya. Yang jelas teman-teman sudah paham. Kita lanjut ke contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9 ini, jadi soalnya itu sebenarnya terdiri dari 9 gambar, tapi ada satu gambar yang hilang. Ya. Gambar yang hilang ini harus digantikan oleh kelompok gambar jawaban. Ya. Kita pilih salah satu jawaban yang di sebelah kanan ini sebagai pengganti gambar yang hilang di sebelah kiri. Silakan waktunya 40 detik. Oke, waktunya habis. Semua menjawab B, 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 beta, 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 beta. Oke. Penyelesaian dari contoh ke-9 ini, kalau gambarnya serial yang tipe kedua ya, di mana tersedia 9 gambar, ada satu gambar yang hilang ya. Nanti juga ada soalnya bukan cuma satu gambar yang hilang, bisa jadi 2 gambar yang hilang. Tapi kita untuk contoh yang 9 ini 3 gambar, ada satu gambar yang hilang, kita diminta cari jawabannya. Nah, ada beberapa cara untuk mencari jawabannya ya. Kita mulai, yang pertama adalah pola gambar umumnya tersusun secara horizontal, vertikal, dan atau diagonal. Nah, kita lihat dulu untuk
Jadi untuk bentuk horizontalnya ya. Untuk bentuk horizontalnya itu tidak ada pola ya. Ya dari X menuju apa ini gelas, kemudian ketupat ya. Ini tidak ada polanya secara horizontal ya. Selanjutnya kita perhatikan secara vertikal. Vertikal dari atas ke bawah. Ini juga tidak ada polanya ya. X, bola ketupat, gelas. Nah, ini tidak ada polanya. Selanjutnya kita lihat secara diagonal. Diagonalnya ada dua ya. Ada diagonalnya ke kanan, kemudian ada diagonalnya ke kiri. Untuk diagonalnya ke kiri ini tidak ada juga polanya ya. Nah, ternyata yang ada polanya itu diagonal ke kanan. Nah, ini X, X berarti jawabannya juga X. Kalau yang di atasnya ini gelas, gelas, gelas berarti dia dia diagonal juga ya. Kemudian yang ketupatnya di bawah juga mengikuti arah diagonal. Jadi jelas jawabannya mengikuti arah diagonal ke kanan. Cara yang kedua adalah setiap bentuk umumnya terdiri atas 3 gambar atau berjumlah sama. Ya. Gelasnya mesti ada 3 gambar, kemudian X-nya juga ada 3 gambar, kemudian ketupatnya juga ada 3 gambar. Yang cuma 2 gambar adalah X-nya, berarti X-nya kurang 1 gambar. Jadi jawabannya adalah X. Cuman cara yang kedua ini tidak selamanya berlaku ya. Tidak selamanya berlaku, tapi ini hanya umum ya. Bentuk umumnya terdapat 3 gambar atau berjumlah sama. Yang tidak sesuai silakan dieliminasi. Ya, saya kira semua bisa paham ya. Harus paham dulu cara menyelesaikannya ya. Langkah-langkahnya selidiki horizontalnya, lalu selidiki vertikalnya, lalu selidiki diagonalnya. Diagonalnya diagonal kanan atau diagonal kiri. Bisa juga dengan memperhatikan jumlah pasangan gambar. Umumnya terdiri dari 3 pasang gambar. Untuk contoh yang ke-10. Oke, silakan. Bravo Charlie, Bravo, Bravo, Bravo Charlie, Bravo segi empatnya, Bravo Charlie. Oke, Charlie. Ada 2 jawaban, yaitu Bravo sama Charlie. Katanya kapsulnya kurang 1. Oke. Kita lihat. Untuk penyelesaiannya perhatikan secara horizontal, kemudian vertikal, kemudian diagonal. Kita lihat secara horizontal ya, dari kiri ke kanan tidak ada pola. Tidak ada pola, tidak ada pola. Kemudian dari atas ke bawah juga tidak ada polanya ya. Juga tidak ada polanya. Nah, sekarang kita perhatikan diagonalnya. Apakah diagonalnya ada polanya? Ya. Ternyata diagonalnya itu ada polanya, yaitu diagonal ke kiri ya. Kita lihat
Ini segitiganya kalau dia diagonal ke kiri, ya, segitiga ketemu segitiga. Cuman arahnya saja yang diputar, ya. Ada sedikit diputar arahnya segitiga, segitiga. Kemudian yang diagonalnya ada lingkaran, ya. Kemudian ini bentuk kapsulnya, ya, di mana ujungnya itu juga membentuk setengah lingkaran. Begitu juga dengan yang paling bawah, ini bentuknya elips, ya. Jadi lingkaran, kemudian dia punya lingkaran berputar secara horizontal, ya. Kemudian lingkaran atau elips, ya, elipsnya secara horizontal, kemudian elipsnya secara vertikal. Berarti berikutnya adalah segi 4, segi 4, segi 4. Jadi jawabannya adalah segi 4, ya. Oke, jangan biarkan kapsul sendiri. Nah, biarkan dia sendiri. Siapa suruh? Oke, jawabannya B, ya. Diagonalnya diagonal ke kiri, ya. Jadi untuk tanda tanya yang ada di sini itu sebenarnya sesuai dengan yang ada di sebelah paling kiri ini. Kita bisa tambahkan kotak yang paling kiri di sini, ya. Bisa kita lihat berdasarkan contoh sebelumnya, ya. Contoh sebelumnya kita bisa lihat ini posisi gelas ke kanan, ya. Posisi gelas yang paling kanan ini, ya. Nah, itu sama dengan gelas yang paling kiri bawah, ya. Jadi kalau ini diagonalnya ke kanan, ya. Jadi yang di sebelah kanan di sini bisa ditambahkan lagi gambar, ya. Gambar di sebelah kanan di sini juga adalah gelas. Jadi ini sesuai dengan contoh ke-10. Tapi contoh ke-10 ini diagonalnya ke kiri. Oke. Kita lanjut ke contoh 11. Oke, waktunya udah habis. Jawabnya kotak yang ada hitam, kemudian C, Charlie. Ada lagi jawaban? Mayoritas menjawab E. Ya. Oke, kita lihat. Jadi ingat polanya horizontal, vertikal, diagonal. Kemudian bisa juga jumlah gambarnya. Jumlah gambarnya umumnya 3 gambar, ya. Oh ya, tadi di contoh 10 itu ada kapsulnya sendiri, ya. Nah, kalau dibuatkan lagi gambar kapsul, maka dia ada 2. Ya. Jadi ada 2 kapsul, sedangkan yang lainnya ada yang 3 segitiga, ya. Nah, jadi jumlahnya menjadi tidak seimbang. Sehingga kalau kita menjawab kapsul yang contoh 10 tadi, maka kalau kita menjawab kapsul, maka tidak seimbang karena ada yang 2, ada juga yang 3, ya. Tidak seimbang jumlah gambarnya. Nah, kalau yang contoh 11 kita lihat
secara horizontal. Kita lihat ternyata ada polanya ya. Nah, polanya itu hanya ada pada kolom pertama dan kolom ketiga. Sedangkan, kolom kedua dan kolom ketiga ya. Kolom pertama ini tidak ada polanya ya, dari kolom pertama ya. Secara horizontal ya. Secara horizontal. Segitiga, segitiga. Lingkaran, lingkaran. Berarti segi 4 dengan segi 4. Berarti harus ada segi 4-nya. Untuk jawaban A, segi 4-nya ada. Jawaban B-nya, segi 4-nya tidak ada. Terus yang tidak ada, delta. Kemudian yang tidak ada segi 4-nya, ya, segi 4 putih maksudnya ya. Tidak ada segi 4-nya, tidak ada segi 4-nya. Jadi semua yang tidak ada segi 4-nya kita eliminasi. Tersisa 3 jawaban. Kita lihat lagi secara vertikal ya. Semua berwarna hitam di kolom pertama, semua berwarna putih di kolom kedua. Sedangkan di kolom yang ketiga ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Kita lihat jawabannya. Jawaban A ini salah karena hanya ada warna putihnya, tidak ada warna hitamnya. Berarti pilihannya tersisa C dan E. Kita lihat lagi secara diagonal. Secara diagonal, yang di atas ini ada segitiga, ada segitiga. Kemudian yang di bawah ada segi 4, ada segi 4. Berarti diagonalnya lingkaran, lingkaran, lingkaran. Berarti harus memuat lingkaran. Ya. Yang memuat lingkaran adalah jawabannya E. Oke. Semua, ya, hampir semuanya menjawab E ya. Oke. Jadi perhatikan pola horizontal, dia vertikal dan diagonal. Bisa juga dengan melihat jumlah gambarnya. Gambar segitiga ada berapa? Segi 4 ada berapa? Lingkaran ada berapa? Bisa dihitung. Ya. Segi 4-nya 1, 2, segitiganya 1, 2, 3, 4. Jadi segitiga putihnya ada 2, segitiga hitamnya ada 2. Kalau kotaknya segi 4 hitamnya di sini baru 1 ya. Segi 4 hitamnya sudah 2 ya. Segi 4 putihnya baru 1, berarti jawabannya mesti segi 4 putih. Kemudian lingkaran hitamnya cuma 1, berarti tambah lagi 1. Lingkaran putihnya sudah cukup 2. Berarti semua gambar yang ada di sini jumlahnya harus 2 pasang ya. Kalau contoh 11 ini harus 2 pasang. Kalau contoh sebelumnya tadi 3 pasang ya. Jadi tidak harus 3 pasang ya. Bisa jadi 2 pasang. Yang jelas dia harus seimbang ya. Kita lanjut ke contoh 12. Waktunya habis. Aduh, untuk soal 12 ini lama ya jawabnya. Bravo, Bravo, Charlie, Charlie, Bravo, Bravo. B atau F? B dan F. Sekali lagi. B, B. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah Bravo, Charlie?
atau F. Nah, kita lihat. Secara horizontal tidak ada polanya, secara vertikal juga tidak ada polanya. Kita lihat secara diagonal. Secara diagonal kelihatan ada polanya ya. Polanya itu warna hitamnya ya. Hitam-hitam berarti jawabannya harus ada hitamnya. Yang mana yang ada hitamnya? Yang tidak ada kita coret ya. Coret, coret, coret. Ya, ini yang ada hitamnya. Nah, ternyata masih ada dua pilihan ya, apakah B atau F ya, Bravo atau F. Nah, kita lihat lagi diagonal ke kiri ya, diagonal ke kanannya ini yang sama hanya warnanya saja ya, nah, hitam-hitam. Nah, kemudian pola ke kirinya kita lihat bentuknya S terbalik. Nah, ternyata bentuknya S terbalik. Nah, yang memenuhi S terbalik itu adalah Bravo. Nah, ini banyak yang jawab C dan F ya. Nah, kalau itu saya ulangi ya karena banyak yang salah. Susunannya secara horizontal tidak ada ya. Susunannya secara vertikal juga tidak ada polanya. Kita lihat secara diagonal. Secara diagonal ke kanan itu ada polanya yaitu warna hitamnya. Warna hitam, warna hitam. Kalau di atasnya ini kan warna putih, warna putih. Yang di bawahnya warna abu-abu, abu-abu. Berarti ada pola. Polanya hitam, hitam, hitam. Jadi cari jawaban yang berwarna hitam. Nah, kalau yang tidak ada hitamnya berarti kita eliminasi. Selanjutnya masih ada dua pilihan. Nah, ini ada gambar S dan ada gambar S terbalik ya. Kemudian kita lihat ya, diagonal ke kirinya. Apakah ada polanya diagonal kiri? Ternyata ada ya. Nah, huruf B-nya, huruf B, huruf B, huruf B. Ini ada polanya, kemudian S, S, kemudian S terbalik, S terbalik. Berarti pasangannya di sini adalah S terbalik. S terbalik itu ada di jawaban Bravo. Oke? Bisa dipahami contoh 12, ini banyak yang salah. Paham, Coach. Oke, terima kasih kalau sudah perhatikan penjelasan saya dan sudah memahaminya. Kita lanjut ke contoh 13. Oke, jawabannya Charlie, Charlie, Charlie. Polanya diagonal, betul sekali. Bintang di tengah segitiga. Ya, kemudian betul bintang hitam segitiga. Bundaran tengah berubah. Oke. Oke, semua yang menjawab Charlie ya. Nah, walaupun sudut pandang penjelasannya bisa berbeda-beda. Kita lihat ya. Nah, yang paling betul tadi itu yang diagonal ya. Karena kita lihat secara horizontal. Ada nggak bentuknya yang sama horizontal? Tengahnya berbeda ya. Tengahnya berbeda. Bintangnya juga berbeda. Kakinya juga berbeda. Berarti secara horizontal tidak ada pola. Kemudian secara vertikal, nah, tidak ada juga polanya. Ya. Bintangnya berbeda. Ya. Hitamnya juga berbeda. Kakinya juga berbeda. Kita lihat secara diagonal. Secara diagonal, nah ini yang sama adalah bintang dan kaki ya. Bintang 5 dan kaki 1. Kita cari bintang 5 dan kaki 1. Hanya salah
B-nya bintang 5 tapi kakinya segitiga, bukan kaki 1. C-nya betul, bintang 5, kaki 1. Kemudian deltanya salah karena bukan bintang 5. Kemudian E-nya betul, bintang 5, kaki 1. F-nya salah karena bukan bintang 5 dan bukan kaki 1. Ada 2 jawaban yang tersisa ya. Apakah bulat atau segitiga? Kita lihat lagi diagonal ke kiri. Diagonal ke kiri apa ada pola? Nah, ternyata ada yang hitamnya ya. Yang ini, yang di tengah ini hitam, apa ya? Lingkaran hitam, lingkaran hitam, lingkaran hitam. Kemudian yang di bawah kotak hitam, kotak hitam. Yang di atas segitiga hitam, segitiga hitam. Pasangannya yang segitiga hitam, itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi dilihat diagonal ke kanan untuk bintang dan kaki satunya, kemudian diagonal ke kiri untuk warna hitamnya, segitiga hitam. Contoh berikutnya 14. Oke, waktunya habis. Jawabannya Charlie, Charlie, Delta, Eho, Delta, Delta, polanya horizontal, Delta, 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 Delta. Oke, kita lihat seperti apa jawabannya. Nah, kita lihat di sini bahwa polanya ada horizontalnya ya. Kita lihat horizontalnya. Horizontalnya ini berputar searah dengan jarum jam ya. Berbelok sedikit, kemudian berbelok ke bawah ya. Kanan, pojok kanan bawah, kemudian ke bawah. Yang baris keduanya panahnya ke bawah, kemudian pojok kiri bawah, kemudian pojok kiri. Jadi putarannya itu sebesar 45 derajat ya. Begitu juga dengan baris yang ketiga, berputar lagi, lurus ke atas, kemudian pojok kanan atas, kemudian pojok kanan. Jadi jawabannya bisa secara horizontal, yaitu jawabannya delta. Apakah bisa juga secara vertikal? Nah, perhatikan. Vertikalnya yang untuk baris pertama panahnya ke kanan, baris kedua panahnya ke bawah, baris ketiga panahnya ke atas. Nah, yang terlihat di sini baris kedua dengan ketiga itu berlawanan arah. Ya, ini tidak dihitung baris pertama ya, hanya baris kedua dan ketiga. Ternyata ada polanya juga secara vertikal ya, tapi untuk baris kedua dan ketiga. Nah, ini panahnya ke bawah, yang di bawahnya panahnya ke atas. Nah, kemudian yang di tengah panahnya ke pojok kiri bawah, pasangannya panahnya ke pojok kanan atas. Berarti kalau panahnya ke kiri, maka pasangannya adalah panah ke kanan. Berarti jawabannya juga delta. Jadi bisa kelihatan secara horizontal ketiga gambar, bisa juga dengan secara vertikal, tapi dua gambar. Kemudian sebenarnya kita bisa memilih salah satunya ya, mau secara horizontal ataukah secara vertikal. Yang jelas semuanya bisa paham ya, jawabannya betul delta. Contoh ke-15. Nah, ini ada dua gambar yang dicari. Kira-kira apa jawabannya?
Waktunya sudah habis. Jawabannya delta, delta, delta. Searah jarum jam. Jaring-jaring kubus dong. Jawabannya semua hampir menjawab apa nih? Oh, ini deltanya jawaban soal sebelumnya ya. Oke. Jawabannya alfa, delta, Charlie. Kemudian keduanya putih. Kemudian bravo, bravo, bravo. Ya, kita lihat dulu ya. Secara horizontal ya. Secara horizontal tidak ada polanya ya. Karena putih, hitam, putih ya. Tidak ada pola yang jelas ya. Tidak bisa dipaksakan juga polanya. Kemudian secara vertikal putih, hitam, putih. Ya. Kemudian hitam, putih, hitam, putih. Nah, ini bisa mungkin ya kita menggunakan pola warna yang selang-seling ya. Nah, tapi itu juga ya kurang bagus ya. Kita coba dulu secara diagonal ya. Secara diagonal ke kiri. Nah, kita lihat. Hitam ketemu hitam, ya putih ketemu putih. Berarti di sininya adalah warna putih dan hitam. Berarti kita cari gambar atasnya putih, kemudian gambar bawahnya warna hitam. Ya, berarti putih hitam. Ini hitam salah ya. Kemudian yang hitam di kanan juga salah. Nah, kemudian yang hitam yang dibawa ya juga hitam ya, tapi arahnya berbeda ya. Arahnya berbeda antara Bravo dan Charlie ya. Arah yang betul adalah kalau lingkaran ini sebagai kepalanya, berarti kepalanya di sebelah kiri. Nah, jadi kalau disusun gambarnya seperti ini yang di sebelah kanan. Jadi dia tersusunnya secara diagonal ke kiri. Ya. Diagonal ke kiri. Gimana contoh ke 15 ini? Gimana? Sudah mulai puyeng. Mana semangatnya? Susah nian. Ya, kalau mau yang gampang ya jangan ikut tes ya. Ya, pemerintah membuat soal harus sulit, tidak boleh gampang ya. Kalau soalnya gampang, semuanya bisa jawab. Kalau semuanya bisa jawab, siapa yang mau dipilih sebagai PNS? Kalau soalnya susah, berarti hanya yang pintar saja yang bisa lolos. Ya. Hanya yang bisa saja yang bisa lolos. Jadi jangan harap soalnya gampang. Soalnya pasti susah. Karena soal itu untuk menyeleksi. Ya. Beda kalau soal SMP, SMA. Fungsinya bukan untuk menyeleksi, tapi untuk mengevaluasi. Ya. Kalau untuk mengevaluasi, soalnya bisa gampang, bisa susah. Tapi kalau untuk menyeleksi, seperti seleksi PNS, seleksi pegawai, nah itu soalnya memang harus susah. Karena untuk memilih orang-orang yang bisa menyelesaikannya. Gitu. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, semangat ya. Ya, harus bisa ya. Senang Pak Fir dengar itu. Semangat Ki, semangat Ki. Oke, lanjut lagi ke contoh 16 ya. Ini contoh tambahan saja ya, karena waktunya masih ada. Lihat. Ada 6 soal, silakan dijawab sekaligus.
Saya beri waktu 2 menit. Dua menit 40 detik untuk 6 soal. Langsung dijawab keseluruhan ya. Waktunya habis. 2 menit 40 detik untuk 6 soal. Jawaban nomor 1, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Loh, C, D, E. Mayoritas D. Oke, C, D. Ini kok ada yang sampai jawab E? Ini pilihan jawabannya cuma sampai di delta. Kok ada jawabannya sampai di E? Oke, untuk nomor 1. Nomor 1, lihat saja jumlah lingkarannya ya. Lingkarannya 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah delta. Nomor 1, delta, delta, delta. Ya, masih ada yang jawab C ya. Jadi jumlah lingkarannya ya. Untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, ya itu juga jumlah objeknya. 1, 2, 3, 4. Yang 5 objeknya itu ada di jawaban C. Berarti nomor 2 C, 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 betul C. Oke. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 ini nggak tahu berapa gambarnya ya. Pokoknya banyak. Ya, banyak. Kemudian ini kelihatan ya. Ini kelihatan 7. Ya. Banyak, kemudian 7, kemudian 5, kemudian 3 ya.
Ada polanya ya. 5, 7, 5, 3. Polanya ganjil menurun ya. 7, 5, 3. Berarti berikutnya adalah 1. Betul. Berarti yang di depan ini sebenarnya 9 ya. Cuman gambarnya terlalu padat ya. Jadi membingungkan. Kalau membingungkan kan bisa dimulai dari gambar yang kedua ya. 7, 5, 3, 1. Oke. Jumlahnya. Untuk nomor 4, kita lihat pola garisnya saja kelihatan ya. Vertikal, diagonal, horizontal, diagonal. Berarti berikutnya adalah vertikal. Berarti jawabannya adalah C. Garisnya vertikal. Selanjutnya untuk soal yang kelima. Saya lihat dulu jawabannya. C, C, C. Kemudian yang kelima delta, bravo, bravo. Ya. Lihat aja warnanya putih, hitam, putih, hitam. Berarti jawabannya harus putih. Yang hitamnya kita eliminasi. Hitamnya kita coret. Nah, ada panah putih yang tersisa 2. Kita lihat apakah dia panjang atau sedang. Kita lihat. Di soalnya pendek, pendek, kemudian sedang, sedang. Berarti gambar berikutnya mesti panjang ya. Pendek, pendek, sedang, sedang, panjang. Yang panjang itu adalah bravo. Nah, ini yang bravo. Oke, banyak yang salah ya. Kemudian untuk nomor yang 6 ya, kita lihat kemiringannya ya. Nah, bisa dilihat kemiringannya, bisa juga dilihat warnanya ya. Nah, kemiringannya miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri. Berarti jawabannya harus miring ke kanan. Berarti A dan C-nya kita eliminasi. Kemudian bisa dilihat warnanya ya. Nah, tapi perhatikan warna yang di atas saja ya. Tidak usah diperhatikan yang di bawah, yang di atas saja. Yang di atas warnanya hitam, putih, hitam, putih. Berarti berikutnya harus berwarna hitam. Ya. Hitam, putih, hitam, putih. Warna berikutnya harus hitam. Berarti jawabannya adalah delta. Ya, oke. Ya, jangan dijawab E karena tidak ada jawaban E. Jawabannya hanya sampai di delta. D, C, A, C, B, D. D, C, A, C, D, B. C, D, E. D, C, A, C. Nah, ini yang banyak yang salah di nomor 56 ya. Nah, padahal 56 ini gampang ya. Nomor 5-nya lihat aja warnanya putih, hitam, putih, hitam. Berarti berikutnya harus putih. Coret saja yang hitamnya. Tersisa ada 2, ada yang warna, ada yang panjang, ada yang sedang. Kita lihat di soalnya pendek, pendek, sedang, sedang. Berarti berikutnya mesti panjang. Kemudian untuk nomor 6, kita lihat saja miringnya. Miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Berarti jawabannya harus miring kanan. Yang miring kiri kita coret. Yang miring kanan ini ada 2 pilihan. Ada yang hitam atasnya, ada yang putih. Nah, kita cek di soalnya. Soalnya hitam, putih ya. Yang perhatikan saja yang di atas ya. Bisa juga yang kalau mau pakaian di bawah juga boleh ya. Putih, hitam, hitam, putih. Nah, yang paling bagus yang di atas. Hitam, putih, hitam, putih. Berarti berikutnya harus hitam. Nah, berarti jawaban yang betul adalah delta. Oke. Oke. Bahas jaring-jaring kubus ya. Kalau jaring-jaring kubus itu tidak masuk di figural ya. Di figuralnya itu berdasarkan keputusan dari Menpan RB itu yang adanya cuman ini analogi, kemudian ketidaksamaan yang kemarin, kemudian hari ini serial. Nah, tapi kalau mau yang dibuatkan jaring-jaring kubus nanti di materi tambahan ya. Nanti ada materi tambahan tentang figural ya.
Nanti saya kasih jaring-jaring, kubus, jaring. Pokoknya jaring-jaring bangun ruang ya, bukan cuma kubus. Kemudian ya, nomor 6 masih belum jelas. Sudah, Coach. Oke, salah ketik ya. Oke, sudah jelas. Satu lagi untuk contoh tambahan yang kedua ya. Contoh tambahan kedua, ini waktunya 1 menit 40 detik. Langsung dijawab ya, 2 nomor. Oke, waktunya habis. Mana jawabannya? Coach bingung, itu disuruh jawab. Bingung ya? Oke. Dijawab aja, kasih aja tanda tanya di belakangnya menunjukkan bahwa Anda ragu-ragu. Enggak, Coach, Oh, pilihan pilihannya. gandanya bingung ya. Ini Dicari yang di apa yang atas kayak ya. gitu. Ini yang di atas soalnya ya, yang pilihannya Yang di mana bawah soal, yang yang 2 mana jawab baris yang kayak ya. gitu. 3 baris di atas itu adalah soalnya, kemudian kotak kosong itu adalah yang mau dicari ya. Kemudian 2 baris yang bawah itu pilihannya. Oke, ada yang jawab delta E, ada yang jawab E, kemudian DE, kemudian DE, BB. Oke, kita lihat. Ini jawabannya bervariasi sekali ya. Nah, tidak apa-apa. Kita lihat untuk nomor satunya yang sebelah kiri. Nah, ini polanya untuk horizontalnya tidak ada ya. Untuk vertikalnya juga tidak nampak. Yang nampak itu adalah diagonalnya, tapi diagonal kiri ya. Yang paling nampak diagonal kiri. Diagonal kanannya, oke, ada diagonal kanan ya. Diagonal kanan itu dia lingkaran ya. Nah, lingkaran, perutnya lingkaran. Kemudian yang diagonal kiri itu warnanya putih ya. Jadi warna putih lingkaran. Kemudian kakinya kurus. Nah, kakinya kurus berarti jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah F. Ini A, B, C, D, E, F ya. Kelihatan ya. Dia diagonal kanannya perutnya lingkaran, berarti jawabannya bisa B, delta, dan F. Kemudian diagonal kirinya, nah, dia warnanya putih ya. Perutnya putih, kemudian kakinya kurus. Nah, yang perutnya putih, kakinya kurus, badannya lingkaran adalah jawabannya F.
Selanjutnya untuk nomor yang kedua ya. Pola diagonalnya ya bentuknya apa, kemudian pola vertikal horizontalnya apa. Nah, silakan diperhatikan ya. Yang ada model apa saja. Nah, ini kan tidak vertikalnya sulit ya, vertikalnya horizontalnya juga sulit. Kemudian diagonalnya juga tidak ada pola yang teratur ya. Tidak ada pola yang teratur. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ketidakteraturannya itu ya justru memunculkan jawaban yang juga berbeda ya. Nah, kalau kita memilih misalnya lingkaran, ya nanti lingkarannya jadi 3, jumlahnya 4, bahkan ada yang jumlahnya 2. Oke, nanti masih ada waktu ya untuk pembahasan gambar ya. Nanti di pertemuan ke-14 ya. Besok ada pertemuannya untuk numerik ya. Kita numeriknya masih deret ya. Jadi ini sudah pertemuan ke-6, belum ada perhitungan kan? Ya, jadi di TIU itu bukan hanya perhitungan ya, justru perhitungannya tidak terlalu banyak. Lebih banyak ke logika ya. Nah, kemudian untuk hari ini kan juga selesai materi gambar ya. Jadi nanti setelah ini akan ada tryout-nya lagi ya tentang gambar ya, mulai dari gambar analogi, gambar ketidaksamaan, dan gambar susunan serial ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Ya, Terima kasih, Coach. jaga kesehatannya ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima Waalaikumsalam. kasih. Dadah, Mbak Dina. Waalaikumsalam, Coach. Mbak Dina, bye-bye. Kasih Agung. Jangan nakal, Gung.